di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saat-saat gini ini lagi rame, saya narasi publik itu jangan dikuasai sama Rocky Gerung, Refli Harun. Biarkan orang-orang seperti saya ini sebagai tukang donat, orang-orang biasa ikut ya memperkaya atau meramaikan narasi soal Caimin ini yang jadi di fait accompli oleh ya kita semua di fait accompli sama Surya Paloh ya. Nilai jual Caimin itu lebih tinggi dari AHY ya, sama-sama ketua sama-sama ketua partai kan. Perolehan suaranya kalau Demokrat itu 54, kalau PKB 58 ya kan. Kalau Caimin lebih tinggi nilai jualnya karena dia pernah jadi menteri, ya kan, dan menjadi bagian pendukung pemerintah, partai pendukung pemerintah, sementara Demokrat itu di luar ya bersama PKS. Kemudian secara relatif pengalaman politik dari AHY itu tentu nggak sekaya pengalaman politik dari Caimin ya. Terus soal basis dukungan massa itu yang nggak dipunyai oleh AHY. Basis dukungan massa NU itu real ada di PKB, karena PKB itu dilahirkan oleh para ulama ya. Ulama NU maksudnya, oleh Nahdlatul Ulama, dan ketuanya sekarang Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh para ulama. Ketuanya sekarang adalah Muhaimin Iskandar atau Caimin, dan dia di akar rumput lebih kuat ya daripada AHY. Jadi nilai jual AHY untuk menutupi kekurangan Anies Baswedan itu lebih tinggi. Key selling point si Muhaimin Iskandar itu, titik daya jualnya dalam pemilu itu lebih tinggi karena dia punya basis massa Nahdlatul Ulama. Meskipun Yahya Stakuf
ketua PBNU itu mengatakan PBNU akan kembali ke Khitoh 26 dan tidak akan main politik praktis, dan diharapkan partai-partai yang Islam itu tidak memakai PBNU menjadi kendaraan politik mereka, itu tetap pada akhirnya ya pengurus PBNU tetap akan mendukung PKB, karena secara historis PKB dilahirkan dari Nahdlatul Ulama, ya. Apalagi Yahya Stakuf sama Muhaimin itu dekat ya. Yahya Stakuf adalah juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid yang mengumumkan deklarasi dari dekret Gus Dur, yang baca adalah Yahya Stakuf ya. Sedangkan Muhaimin itu adalah keponaan ya kan dari Gus Dur. Ya, Caimin punya paman namanya Gus Dur yang pernah jadi presiden. Jadi hubungan historis dan emosional antara Yahya Stakuf yang sekarang memimpin jadi pengurus, ya, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu akan sangat dekat ya dengan Yahya dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar yang juga ketua partai politik Partai Kebangkitan Bangsa yang dilahirkan oleh ulama-ulama NU. Di situ nilai jual dalam konteks pilpres yang one man one vote ya, satu orang satu suara, di situ nilai jual Muhaimin Iskandar itu jauh lebih tinggi daripada siapa? Daripada AHY ya, yang tidak mampu akan meraih dukungan dari NU kalau wakil presiden dari Anies adalah AHY. Tapi kalau wakil presidennya nanti adalah Caimin, maka nilai jual Caimin memang dipandang di mata Surya Paloh memang sangat tinggi dibanding AHY dalam konteks Pilpres 2024. Tentu Surya Paloh berhak ya atau berkepentingan memenangkan Anies jadi presiden karena dialah yang berkontribusi sebagai orang pertama yang mengangkat atau mempromot ya, mendeklarasikan Anies Baswedan 3 Oktober 2022 di Nasdem Tower ya. Mempromot atau mempromosikan, mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden ya, 2024. Dan kalau Caimin itu dipasangkan oleh Anies oleh Surya Paloh, tentu Surya Paloh berharap menang jadi presiden, dan pasangan Caimin pasangan Anies Baswedan dan Caimin jadi presiden, tentu ya dua-dua orang itu yang kingmakernya adalah Surya Paloh, tentu bisnis Surya Paloh yang mungkin saja bermasalah itu akan bisa mendapatkan perlindungan politik dari penguasa yang baru yang sudah Surya Paloh menanamkan saham di situ, yaitu mendeklarasikan atau mengencourage, mendorong Anies dan Caimin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi tampaknya ada kepentingan bisnis besar ya, dan tentu kapitalisasi bisnis dari Surya Paloh juga akan menjadi lebih kencang lagi kalau didukung oleh kekuasaan, dan kekuasaan itu sudah diijon, sudah dirawat oleh Surya Paloh sejak sekarang dengan menduetkan Anies dan Caimin. Itulah ya, dia berani untuk melawan arus, bagaimana dia berani melawan arus dengan mendeklarasikan Anies, dan sekarang dia mencoba melawan arus ya, mendeklarasikan calon wakil presiden Caimin. Laki-laki semuanya itu ada kepentingan yang besar di balik bisnis-bisnis Surya Paloh. Tidak sekedar ada perbaikan dan perubahan atau restorasi ya. Apalagi dia bilang kemarin, perubahan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang di luar pemerintahan, di luar kekuasaan, tapi juga bisa dilakukan oleh pihak yang ada di dalam kekuasaan. Dan akhirnya ya, AHY daya tawarnya tentu lemah ya,
tidak sekuat Caimin. Oleh karena itu kalau dia ngamuk gara-gara manuver-manuver Surya Paloh sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya tawar, memperkuat bargaining position ya terhadap kekuasaan yang baru. Mungkin AHY akan minta jatah sebagai Menteri Pertahanan menggantikan Prabowo atau menteri yang lain, tapi tampaknya yang lebih cocok AHY adalah Menteri Pertahanan. Satu pilihan yang paling maksimal yang tentu akan diambil oleh Demokrat, oleh AHY. Kalau dia keluar dari koalisi, meninggalkan PKS, meninggalkan Anies Baswedan, meninggalkan Surya Paloh, tentu dia akan hilang ditelan sejarah dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik dia memperkuat Anies Baswedan, AHY itu, dan mulai berhitung secara realistis, karena dengan dipasangkannya di fait accompli kita semua oleh Surya Paloh tentang pasangan Anies dan Caimin, maka landscape ya, politik berubah drastis dalam waktu 24 jam dan tidak lagi bisa AHY dan Demokrat melalui juru bicara baik Herzaki maupun Tengku Rifki Harsha itu terus-menerus menghantam Surya Paloh dan Anies Baswedan. Tampaknya mereka harus menghitung kembali langkah-langkah secara realistis dan mengukur kemampuan diri sendiri dan bagaimana kembali mengintegrasikan diri terhadap koalisi perubahan dan persatuan. Selamat menghapus air mata wahai Demokrat dan kembali bergabung mendukung Anies Baswedan yang didampingi oleh Caimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.